Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kamu baru pulang? Tanya Daniel saat melihat Gwen memasuki rumah. Astaga mas, ucap Gwen terkejut. Kamu lembur? Tanya Daniel lembut yang langsung memeluk tubuh istrinya. Maaf mas, tadi aku menyelesaikan beberapa desain dulu buat besok. Ucap Gwen berbohong. Tentu saja berbohong. Wong dia habis jalan sama berondong kok. Hehe. Ayo ke kamar, kita istirahat. Daniel segera menggendong tubuh istrinya untuk masuk ke dalam kamar yang terletak di lantai 2. Mas, pekik Gwen yang lagi-lagi terkejut karena tiba-tiba Daniel menggendongnya. Biar kamu gak capek sayang, ucap Daniel sambil menciumi wajah Gwen. Setelah sampai kamar, Gwen segera masuk ke dalam kamar mandi dan membersihkan tubuhnya. 30 menit kemudian, Gwen sudah selesai dan langsung menghampiri suaminya yang tengah menunggunya di atas ranjang. Ibu sudah tidur? Tanya Gwen kepada Daniel. Sudah, tadi ayah datang, jadi ibu agak jinak, ucap Daniel terkekeh. Hus, kamu ini mas, ucap Gwen ikut terkekeh. Besok mas jadi libur? Tanya Gwen. Jadi dong, besok mas bisa antar dan jemput kamu, ucap Daniel lembut. Aku mau nonton besok malam, ucap Gwen bersemangat. Boleh, jawab Daniel tersenyum. Kemanapun Tuan Putri ingin pergi, hamba siap mengantarkan, bahkan ke ujung dunia sekalipun, sambungnya. Lebay kamu mas, ucap Gwen sambil tersenyum. Tetaplah seperti ini terus ya mas, gumam Gwen sambil memeluk Daniel dengan erat. Maafkan aku sayang, gumam Daniel dalam hati. Seperti yang dijanjikan oleh Daniel semalam, hari ini Gwen benar-benar dibuat bahagia oleh Daniel. Dari pagi, ia berangkat kerja hingga pulang dan lanjut menonton bioskop. Gwen dibuat menjadi wanita paling bahagia oleh Daniel. Gimana, seneng gak? Tanya Daniel. Saat ini keduanya tengah menunggu film untuk diputar di dalam bioskop. Seneng banget. Makasih ya, ucap Gwen lalu mengecup bibir Daniel sekilas. Film yang dipilih adalah film romantis. Sepanjang film diputar, Gwen begitu menghayati film itu hingga tanpa sadar bahwa Daniel tertidur. Yah, dia malah tidur, gumam Gwen pelan lalu matanya fokus menonton film lagi. Gwen begitu terkejut kala merasakan tangan kirinya ada yang menggenggam, sedangkan Daniel tengah tertidur di sisi kanannya. Dek! Senyuman manis yang sedari kemarin sempat menghantui pikirannya, kini hadir lagi. Sit, kenapa gue mesti ketemu bocah ini lagi? Gerutu Gwen dalam hati. Romantis ya mbak, ucap Owen pelan. Ngapain kamu di sini? Tanya Gwen dengan kesal. Mau nemenin mbak nonton lah, jawabnya dengan santai. Kamu gak lihat ada suamiku? Ucap Gwen menatap tajam ke arah Owen. Suami mbak kan tidur, jawab Owen santai. Lebih baik kamu pergi sekarang, ucap Gwen mengusir Owen. Ya elah, rugi dong mbak kalau aku udahan, baru juga setengah jalan, ucap Owen menghela nafasnya kasar. Nah, udah sih mbak, nikmatin aja filmnya, anggap gak ada aku di sini, ucap Owen mengedipkan sebelah matanya. Bagaimana bisa aku gak nganggep kamu kalau tangan kamu begini? Ucap Gwen menatap tajam ke arah Owen yang masih menggenggam tangannya. Oh iya, lupa, gak apa-apa mbak, ucap Owen terkekeh. Gwen yang sedari awal sangat menikmati pemutaran film, kini akhirnya dia sama sekali tidak bisa menikmatinya karena Owen yang terus saja mengajaknya bicara. Setelah film selesai, Gwen segera membangunkan Daniel agar bangun lalu segera keluar. Mas, aku ke toilet dulu ya, ucap Gwen menyerahkan tasnya kepada Daniel. Mas tunggu di sana ya, ucap Daniel menunjuk sebuah sofa yang tak jauh dari stand popcorn. Gwen segera melenggang untuk menuntaskan hasrat berkemihnya. Setelah beberapa saat, ia segera mencuci tangan lalu segera keluar dari toilet. Namun saat ia keluar, ia kembali dikejutkan oleh kedatangan Owen yang selalu tiba-tiba. Astaga kampret, seru Gwen sambil mengusap dadanya. Astaga sayang, gitu ke mbak, masa kampret sih? Keluh Owen cemberut kesal. Kamu ini ngapain sih dari tadi kayak jalangkung? Ucap Gwen tak kalah kesal.
Aku mau ngajakin Mbak pulang, yuk, ucap Owen, langsung menggandeng tangan Gwen. Kamu lupa kalau aku kesini sama suamiku, ucap Gwen menatap tajam ke arah Owen. Suami Mbak kan udah pulang, makanya sekarang sama pacar aja, oke? Ucap Owen tersenyum dan menaik turunkan kedua alisnya. Pulang, ucap Gwen membeo. Gak mungkin lah, dia lagi nungguin aku di sofa ucap Gwen sambil menelisik keberadaan Daniel yang seharusnya berada di sofa, namun kenyataannya tidak ada. Kemana Mas Daniel? Gak mungkin pulang kan dia? Ucap Gwen dalam hati sambil matanya terus menyapu ke seluruh ruangan di bioskop. Sudahlah Mbak, ayo pulang sama pacar aja, ucap Owen mengajak Gwen untuk pulang. Ah iya, kayaknya tasnya Mbak dititipin di kasir deh, sambungnya. Permisi Kak, apa tadi ada seorang laki-laki yang menitipkan tas saya di sini? Ucap Gwen sopan. Oh iya, ini bukan tasnya. Tadi beliau juga menitipkan ini, ucap kasir itu dan memberikan secari kertas dari Daniel untuk Gwen. Sayang, maaf ya, aku dapat telepon mendadak, harus ke kantor, ada keadaan genting. Maafin aku ya sayang, nanti aku usahain pulang cepat. Kamu naik taksi aja ya, sekali lagi maafin aku sayang. Love you, muah. Gwen langsung meremas kertas itu dengan penuh emosi. Bisa-bisanya Daniel meninggalkannya dan menyuruhnya pulang naik taksi. Gwen benar-benar merasa sangat kecewa dengan sikap Daniel akhir-akhir ini. Ayo Mbak pulang, ucap Owen, yang mengerti akan kekesalan Gwen mencoba untuk menghibur Gwen. Nanti aku beliin permen deh, mau nggak? Tawar Owen merayu Gwen. Lo pikir gue anak kecil? Seru Gwen lalu segera pergi meninggalkan Owen yang masih terkekeh melihat wajah marah Gwen yang menurutnya malah semakin menggemaskan. Gwen terus menunggu Daniel hingga larut malam, namun nyatanya Daniel tidak juga pulang hingga jam 3 pagi. Gwen terus berusaha menghubungi Daniel sambil mondar-mandir di balkon kamarnya, namun Daniel tak juga merespon panggilannya. Dret, jangan mondar-mandir begitu, tidur gih, udah jam segini. Sebuah pesan masuk membuat Gwen langsung mengedarkan pandangan matanya. Hingga kini matanya menangkap seorang yang tengah berdiri di atas balkon rumah sebelah dengan tersenyum manis ke arahnya. Astaga, jadi bocah itu tetangga baru gue. Gumam Gwen berdecak kesal. Gwen tidak membalas pesan dari Owen. Ia langsung masuk ke dalam kamar dan menutup semua jendela dan pintu. Pagi hari Gwen sudah bersiap akan pergi ke butik. Gwen begitu kecewa karena ternyata Daniel tidak pulang juga. Gwen, Daniel gak pulang? Tanya ayah lembut saat di meja makan. Enggak ya, Mas Daniel sibuk kayaknya, jawab Gwen lirih. Duh, kasihan sekali anakku satu itu, kerja tiap hari lembur sampai tidak bisa pulang hanya untuk manjain istri mandul kayak kamu, ucap Dewi begitu sinis kepada menantunya. Bu, seru Ramli, ayah Daniel. Ini masih pagi, tolong kendalikan mulut ibu. Sambungnya menatap tidak suka kepada sang istri. Halah, mantu kayak gitu kok dibela terus. Harusnya tuh Daniel menikah lagi, biar dia bisa mendapatkan keturunan dari darah daging dia. Rugi banget kerja, udah mapan, posisi udah bagus, punya istri mandul. Cibir Dewi lagi. Ayah, Gwen berangkat kerja dulu ya. Assalamualaikum, ucap Gwen mencium punggung tangan ayah mertuanya dan juga ibu mertuanya. Tinggalin kunci mobil, ibu mau pakai, seru Dewi sinis membuat Gwen menghela nafasnya dengan kasar. Gwen meletakkan dengan kasar kunci mobilnya, lalu ia segera pergi keluar rumah untuk memesan ojol. Belum sempat Gwen memesan, ternyata ojolnya sudah datang dengan membawa sebuah motor dan langsung menyodorkan helmnya kepada Gwen. Gwen yang sudah tahu siapa di balik helm itu pun langsung menerima helmnya dan menaiki motor itu dengan perasaan yang masih berkecamuk. Jangan cemburu terus Mbak, masih pagi nih, malu tuh sama matahari, ucap Owen sambil setengah berteriak. Dim aja deh, kepalaku lagi pusing, jangan buat makin pusing, ucap Gwen yang juga setengah berteriak. Setelah beberapa saat, kini Gwen sudah sampai di butik tempatnya bekerja. Gwen segera memberikan helmnya kepada Owen dan juga memberikan selembar uang kepada Owen. Nanti pulang jam berapa? Aku jemput ya,
Aku hanya kuliah 2 mata pelajaran doang, ucap Owen. Entahlah, rasanya aku malas sekali untuk pulang, jawab Gwen dengan lesu. Mau jalan-jalan, tawar Owen. Nanti sore aku jemput ya, ucap Owen dan langsung menancapkan gasnya, meninggalkan Gwen yang diam-diam tersenyum simpul melihat kepergian Owen. Siapa tuh? Cie, ucap Syifa menggoda. Apaan sih lo? Itu Kang Ojol kali, jawab Gwen tersenyum. Halah, Kang Ojol apa Kang Ojol, ucap Syifa menggoda. Syifa, ih, ucap Gwen semakin malu seperti anak ABG hingga membuat Syifa tergelak. Seriusan, siapa sih itu Gwen? Kayaknya berondong ya, tanya Syifa dengan serius. Dia Kang Ojol beneran Syifa, dan juga dia tetangga baru gue ternyata, jawab Gwen sambil mendudukkan tubuhnya pada kursi kebesarannya. Kenapa gue merasa kayaknya lo sama dia ada something ya Gwen? Ucap Syifa kembali menggoda sahabatnya. Syifa? Hah? Seru Gwen cemberut sebal.